Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Farid Serap Sarjani SSI MOR, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, adapun tujuan kami berdiri di sini ialah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang berjudul Hakikat Psikologi Pendidikan. Namun, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Fahri Ridwan. Perkenalkan, nama saya Rehan Fikul Munur Saradi. Perkenalkan, nama saya Andi Nariak. Perkenalkan, nama saya Emas Wiswaya. Baik, agenda selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudara Rehan. Kepada saudara Rehan, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, dan kami akan membacakan materi kami. Hakikat Psikologi. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku secara ilmiah. Psikologi memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan memiliki kasus spesifik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kami Rehan. Hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Selanjutnya, dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani dan Bonite. Ini adalah kata majin yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi pada Bonite berarti aku membimbing anak. Orang yang bekerja membimbing anak dengan maksud membantu tempat belajar dalam bahasa Yunani disebut Peaga Burgas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Aswin. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang hakikat psikologi pendidikan, di mana secara etimologis psikologis berasal dari kata fisik yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos yang berarti ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari, maka tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang belajar tentang jiwa, karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung berkenan dengan objek psikologi itu. Maka yang paling mungkin untuk diamati dan dikaji dalam manifestasi dari diri sendiri, yakni dalam bentuk perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan adalah psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi. Menurut Barlow tahun 1945, dia mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Menurut Glover dan Ronin dalam Eliot tahun 1996 menyatakan bahwa psikologi pendidikan mencakup topik-topik yang berkisar pada perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran, belajar, motivasi dan pandangan pendidikan humanistik, baik yang didasarkan pada data empiris maupun teori. Terima kasih. Baik, demikian penyampaian materi yang telah disampaikan dari kelompok 1. Saya harap kepada teman-teman semua dapat memahami apa yang telah disampaikan dari kelompok 1. Kemudian
Selanjutnya ialah sesi tanya jawab, yang mana pada sesi tanya jawab ini hanya kelompok 2 lah yang memberikan pertanyaan. Dan kepada kelompok 2 saya persilakan, kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan pada nantinya, saya persilakan juga. Dan kepada kelompok 2 saya persilakan dengan segala hormat. Izin bertanya kepada kelompok saudara. Perkenalkan, nama saya Rewan Andromede dari kelompok 2. Pertanyaan saya, mengapa psikologi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan? Berikan pendapat saudara mengenai hal tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Sekarang nama saya Esmantul Esmarewa dari kelompok 2. Berikan contoh pengaplikasian ilmu psikologi pada peserta didik seperti apa? Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya adalah Setiawan Adi Silawera dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok lagi, apakah tingkat psikologi itu penting bagi kita? Berikan pendapat Anda secara jujur. Terima kasih. Dan saya apakah dengan memahami yang kita pendidikan kita dapat berpikir lebih luas? Apakah dengan memahami hakikat pendidikan kita dapat berpikir lebih luas? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Menurut saya itu adalah pertanyaan yang lumayan bagus. Masih memohon waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Repan. Pertanyaannya adalah, mengapa psikologi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan? Berikan pendapat Anda. Jadi menurut saya psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin yang bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai ia mati. Sekian. Pada teman-teman yang ingin memberikan tambahan, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, saya ingin menambahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fawir Mulele dari kelompok 5 ingin menambahkan jawaban daripada kelompok yang presentasi pada hari ini. Yang dimana tadi pertanyaannya, mengapa pendidikan tidak dapat terlepas daripada psikologi? Jadi menurut saya di sini juga psikologi itu merupakan ilmu yang berhubungan dengan perilaku, sedangkan pendidikan itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi kedua hal tersebut sama-sama dapat mempengaruhi sifat individu, yang dimana pendidikan merupakan suatu pengajaran dan psikologi merupakan suatu perilaku, atau yang membahas tentang perilaku. Jadi dapat kita katakan pendidikan dan psikologi itu memiliki jalur atau tujuan yang sama, yaitu memberikan
pembelajaran perilaku dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang telah memberikan tambahan jawaban bagi kelompok kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nasmi. Apakah hakikat psikologi itu penting bagi kita? Berikan pendapat Anda. Menurut saya, hakikat psikologi itu penting karena psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah, di mana psikologi ini memiliki tujuan langsung untuk memahami individual dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan meneliti kasus spesifik. Terima kasih. Ada teman-teman yang ingin memberikan tambahan untuk sanggahan, saya silakan. Saya akan mencoba untuk menambahi pertanyaan dari saudara Ezra Nasmi. Saya akan menambah jawaban dari saudara Aswin mengenai tentang apakah hakikat psikologi itu penting bagi kita. Menurut saya ada beberapa hal yang penting dan yang kita dapat ketika kita mengetahui dengan baik apa itu hakikat psikologi. Yang pertama, kita dapat menempa kepribadian diri kita. Contohnya, secara spesifik, kita bisa lebih mengenal siapa diri kita dan mengenali diri kita. Karena setiap orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, dan dengan mempelajari psikologi, kita dapat mengurai kepribadian diri kita sendiri dahulu, lalu belajar untuk memahami orang lain. Lalu yang kedua, kita akan memahami tentang prestasi akademik di setiap individu. Kita tahu manusia itu tercipta dengan berbagai pintarannya masing-masing. Setiap manusia memiliki bakatnya masing-masing, dan ketika kita paham tentang konsep dan hakikat psikologi, kita bisa lebih memetakan potensi apa yang terdapat dalam diri seseorang, khusus untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih kepada saudara Asli. Sudah memberikan tambahan yang menurut saya itu cukup bagus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Esra. Pertanyaannya adalah contoh pengaplikasian ilmu psikologi kepada peserta didik seperti apa? Jawabannya adalah 1. Berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan kepribadian siswa. 2. Memiliki kesabaran dalam mengajar para siswa. 3. Tidak memberikan perbedaan terhadap siswa-siswa yang diajar. 4. Membantu menemukan sebab kesulitan anak dalam proses pembelajaran. 5. Membantu menjelaskan masalah anak-anak pada orang tua dengan lebih mudah. 6. Menjalankan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan bukan kesukaan diri saya. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Ada teman-teman yang ingin memberikan tambahan atau memberikan sanggahan, saya persilakan. Sepertinya tidak ada, akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang terakhir. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mikael. Pertanyaannya adalah, apakah dengan memahami hakikat pendidikan kita dapat lebih berpikir luas? Berikan pendapat Anda. Ya, pendapat saya adalah dengan adanya hakikat pendidikan, kualitas sumber daya manusia akan lebih berkualitas dan pola berpikir kita akan lebih luas dari hakikat pendidikan. Juga sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat serta dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. Terima kasih. Apakah saudara bisa kemudian menjawab kami? Terima kasih. Pada teman-teman lain yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan pada pertanyaan terakhir, saya persilakan.
Ya, saudara Iman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya yang lagi dari kelompok 7 ini menambahi pertanyaan apakah dengan memahami hakikat pendidikan secara lebih luas? Dan menurut saya iya, karena pemahaman yang benar tentang hakikat pendidikan dapat membuka pola pikir kita untuk melihat pendidikan sebagai sebuah proses yang lebih dari sekedar pengajaran dan pembelajaran formal di dalam kelas. Pendidikan seharusnya bukan hanya tentang mempelajari informasi dan fakta-fakta, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kepribadian individu, mengembangkan keterampilan dan potensi mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan kemajuan. Dalam pemahaman yang lebih luas, pendidikan dapat melibatkan semua aspek kehidupan manusia, termasuk pengalaman sosial, budaya, dan lingkungan. Ini dapat membantu kita mengenal bagaimana pendidikan dapat menjadi alat yang sangat penting dalam mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi, mendorong perubahan sosial dan politik yang positif, dan memperkuat hubungan antar bangsa. Oleh karena itu, memahami hakikat pendidikan dapat membuka perspektif kita untuk melihat pendidikan sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah sistem pendidikan formal, melainkan sebuah gerakan sosial mempromosikan kesejahteraan dan kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini akan membantu kita lebih berpikir luas dan mempertimbangkan pendidikan sebagai sarana bagi mencapai tujuan-tujuan bersama. Sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari telah memberikan tambahan pada jawaban yang terakhir. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1 pada siang hari ini. Saya harap apa yang telah kami sampaikan dapat kita sama-sama cerna dan kita sama-sama pahami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili dari kelompok 1 memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.